Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayana. Saya berasal dari Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul pengembangan kreativitas non-aptitude anak usia dini melalui media bahan sampah, bahan alam dan sintetis atau LUSPAD DRA Membaul Hikmah Jember. Kita ketahui bahwasanya lembaga pendidikan anak usia dini merupakan suatu lembaga yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam pendidikan nasional, merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian, bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan awal yang sangat penting bagi pembentukan generasi bangsa selanjutnya. Kenapa? Karena pada usia PAUD, yaitu usia 0-6 tahun atau sering kita sebut dengan usia golden age, itu merupakan usia yang kritis dan strategis karena dapat mempengaruhi proses dan hasil pendidikan selanjutnya. Artinya, periode ini merupakan periode kondusif untuk mengoptimalkan semua kemampuan, kecerdasan, dan kreativitas yang dimiliki oleh seorang anak. Berbicara tentang kreativitas, pengembangan kreativitas sangat penting dimiliki oleh seorang anak. Karena dengan kreativitas, anak akan mampu mengekspresikan ide dan gagasan yang ada dalam dirinya. Dengan kreativitas pula, anak sejak dini akan terlatih untuk memecahkan suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Dan dengan kreativitas pula, anak akan mampu melahirkan suatu ide atau gagasan-gagasan yang baru. Dan salah satu cara untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini adalah menggunakan media pembelajaran. Karena media pembelajaran yang tepat akan mampu menstimulus pertumbuhan dan perkembangan kreativitas anak. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan hal yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan karya yang telah ada sebelumnya. Umumnya, kreativitas itu diistilahkan dengan istilah 4P. P yang pertama yaitu pribadi, bahwa kreativitas itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua adalah proses, bahwa kreativitas itu merupakan proses yang mencerminkan kelancaran dalam berpikir. Yang ketiga, pendorong, yaitu inisiatif seseorang yang tercermin melalui kemampuannya untuk melepaskan diri dari urutan pikiran yang biasa. Yang P yang keempat adalah produk, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Adapun aspek dari kreativitas itu sendiri ada dua, yaitu aspek aptitude dan aspek non-aptitude. Nah, di sini saya lebih memfokuskan kepada kreativitas aspek non-aptitude yang memiliki ciri-ciri rasa ingin tahu yang besar, yang kedua memiliki daya imajinasi yang kuat, yang ketiga merasa tertantang oleh kemajemukan, dan yang keempat, anak yang kreatif adalah anak yang berani mengambil resiko. Selanjutnya, di DRA Membaul Hikmah, penggunaan media pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran yang dari bahan alam, bahan sintetis, dan bahan sampah, yaitu LUSPAD. Nah, LUSPAD sendiri adalah merupakan kumpulan benda alam atau benda buatan yang dapat memancing ide anak. Benda ini dapat dipisah-pisahkan, dapat digabungkan kembali, dapat digunakan sendiri atau digabungkan dengan bahan-bahan yang lain, baik itu berasal dari bahan alam ataupun bahan sintetis. Adapun komponen-komponen dari LUSPAD sendiri, yang pertama adalah bahan alam seperti batu, tanah, lumpur, pasir. Bahan-bahan yang berasal dari alam. Yang kedua adalah bahan plastik, yang ketiga adalah bahan logam, yang keempat kayu dan bambu, yang kelima benang dan kain, yang keenam kaca dan keramik, dan selanjutnya adalah bekas kemasan. Jadi kita bisa menggunakan plastik kemasan ataupun botol kemasan sebagai media LUSPAD. Kenapa kita harus menggunakan media LUSPAD? Yang pertama, karena LUSPAD kaya akan nutrisi sensorial. Yang kedua, LUSPAD dapat digunakan sesuai dengan pilihan anak. Yang ketiga, LUSPAD mendorong kreativitas dan imajinasi anak.
Lospat itu dapat dimanipulasi dengan banyak cara. Kreatif lospat juga dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda sesuai ide anak. Lospat dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan lain untuk mendukung imajinasi anak. Lospat mendukung pembelajaran terbuka. Dan yang terakhir, anak lebih tertarik kepada lospat dibandingkan dengan mainan lain. Itulah kelebihan-kelebihan kenapa media lospat itu lebih menarik daripada media yang lain. Adapun siklus pembelajaran lospat, yang pertama menyuburkan rasa ingin tahu. Yang kedua, fase eksplorasi. Ketika anak sudah ingin tahu, anak akan mulai mengeksplorasi atau mengeksplor media yang ada di hadapannya. Yang ketiga adalah fase eksperimen, dan yang keempat adalah fase kreatif. Adapun manfaat dari media lospat, yang pertama mengembangkan keterampilan inquiry, yang kedua mengajarkan anak untuk bertanya, yang ketiga mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, dan yang keempat adalah mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Adapun strategi bermain menggunakan media lospat, yang pertama adalah kenalkan lospat pada anak. Yang kedua, taruh lospat di tempat yang cukup menarik sehingga anak tertarik untuk belajar menggunakan media lospat. Yang ketiga, bangun rasa ingin tahu anak. Yang keempat, izinkan anak untuk bereksplorasi, membuat apapun, menggunakan media lospat apapun sesuai dengan imajinasi anak. Yang selanjutnya, sering bertanya kepada anak. Yang selanjutnya, menghargai hasil karya anak. Jadi memuaskan ataupun tidak hasil karya anak, kita harus tetap memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Yang terakhir adalah tambahkan beragam jenis lospat. Jadi untuk strategi belajar dengan menggunakan lospat adalah kita menggunakan lospat yang variatif. Entah itu jenisnya, entah itu warnanya. Di situ akan lebih membuat anak merasa tertarik. Adapun hasil penelitian saya, yaitu kontribusi media lospat pada pengembangan kreativitas dan aptitude anak usia dini, hasilnya adalah kontribusinya sangat baik sekali, karena dengan menggunakan media lospat, rasa ingin tahu anak lebih terangsang, anak lebih memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, daya imajinasi anak menjadi lebih kuat, dan yang ketiga, anak berani mengambil resiko serta tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.